Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zakat mal. Nah, zakat mal ini terbagi menjadi 8 jenis, yaitu ada zakat emas dan perak, terus zakat hewan ternak, terus ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, zakat temuan atau rikaz dan barang tambang, terus ada zakat investasi, zakat tabungan, dan yang terakhir itu ada zakat profesi. Nah, jadi zakat emas dan perak ini, apabila emas dan perak yang dimiliki telah mencapai haulnya itu yaitu 1 tahun dan nisabnya juga sama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab emas sebesar 85 gram dan nisab perak yaitu sebesar 595 gram. Nah, muslim ini harus mengeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% dari harta emas dan perak yang dimilikinya. Yang kedua itu ada zakat hewan ternak. Nah, binatang ternak yang dipelihara dan telah mencapai nisab serta haulnya, terus tidak cacat, tidak tua, dan tidak sedang hamil, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, apa aja sih yang termasuk hewan ternak yang termasuk ke dalam hewan ternak yang bisa dizakati gitu, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan domba. Nah, unta ini nisabnya yaitu sejumlah 5 ekor. Terus kalau sapi nisabnya ini yaitu sejumlah 30 ekor, dan kambing juga kambing sama aja sama kayak domba, yaitu nisabnya sebesar 40 ekor. Nah, yang ketiga itu ada zakat pertanian. Zakat pertanian ini yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian seperti biji-bijian, buah-buahan, pokoknya yang bisa dimakan, terus bisa disimpan, juga bisa ditakar, terus awet juga. Contohnya nih, pertanian contohnya pertanian yang termasuk zakat ini yaitu padi, jagung, gandum, pokoknya makanan pokok aja gitu. Nah, zakat pertanian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ini, jika bertani dengan tanaman yang diairi dengan air hujan, maka zakat yang dikeluarkannya sebesar 10%. Nah, yang kedua, jika tanaman diairi dengan peralatan atau dengan pengairan manusia kayak gitu, zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 5%. Terus syarat hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu pertama mencapai haul dan nisab sebesar maksudnya syarat hasil pertanian yang wajib dizakati ini mencapai haul dan nisabnya itu sebesar 652,8 kg. Nah, yang keempat itu ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini bisa disebut dengan zakat perdagangan, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan baik secara pribadi maupun secara kelompok, yang tujuannya itu mendapatkan keuntungan gitu. Terus muslim yang punya harta perniagaan yang jumlahnya mencapai nisab dan haulnya, hendaknya ia menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai tersebut gitu. Terus yang kelima itu ada zakat temuan atau rikaz dan barang tambang. Nah, rikaz ini yaitu barang atau harta yang terpendam di dalam bumi selama bertahun-tahun tanpa kesulitan untuk menggalinya dan ditemukan dengan tidak sengaja, baik yang berada di wilayah miliknya maupun di luar maupun wilayah yang tidak ada pemiliknya gitu. Rikaz ini biasa dikenal sebagai harta karun gitu. Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang temuan ini sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah keseluruhan harta yang ditemukan pada saat itu juga. Terus dalam
zakat rikaz ini tidak ada syarat nisab dan haulnya, karena rikaz dapat ditemukan kapanpun dan dimanapun tanpa disengaja gitu. Nah, sedangkan barang tambang juga wajib dikeluarkan zakatnya seperti rikaz. Barang tambang di sini itu berupa padatan seperti emas, seperka, besi, tembaga dan sejenisnya. Nah, sementara barang yang cairnya itu seperti minyak bumi, aspal dan juga lainnya. Nah, barang zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang ini menurut ulama ada yang mengatakan sama seperti rikaz yaitu 20%, dan juga ada yang mengatakan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, disamakan dengan emas dan perak gitu. Nah, zakat tambang ini juga tidak ada hitungan haul dan nisabnya. Terus yang keenam itu ada zakat investasi. Zakat investasi ini yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta hasil investasi, diantaranya berupa bangunan, penyewaan, saham, rental mobil, dan lainnya. Jika hasil investasi modalnya tidak bergerak dan tidak memengaruhi hasil produksi, maka zakatnya mendekati zakat pertanian. Itu harta yang dikeluarkan dari zakat investasi adalah pendapatan bersih dari hasil investasi itu sendiri setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kadar zakat investasi yang dikeluarkan itu sebesar 5-10%, disamakan dengan zakat pertanian. Nah, nisab zakat ini yaitu total penghasilan bersih selama 1 tahun. Yang ketujuh ada zakat tabungan atau simpanan. Nah, zakat tabungan ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil simpanan harta selama 1 tahun dan telah mencapai nisabnya. Tabungan di sini juga bisa berupa deposito dan sejenisnya. Zakat tabungan ini disamakan dengan zakat emas dan perak. Pembayaran ini dilakukan saat sudah mencapai haul dengan nisab 85 gram, sehingga kadar zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 2,5%. Gitu. Terus yang terakhir ada zakat profesi atau penghasilan. Nah, zakat profesi atau penghasilan ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan yang diperoleh jasa atau profesi yang digeluti setelah mencapai nisabnya. Contohnya profesi seperti dokter, konsultan, karyawan, pejabat, dan yang lainnya. Penghasilan dari profesi biasanya berupa uang. Nah, oleh karena itu zakat pendapatannya itu disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%. Nah, sekian penjelasan dari macam-macam zakat mal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.